Halo, selamat pagi. Ini akan menjadi video yang menarik karena berbeda dengan video-video yang lainnya. Ini adalah video dadakan, jadi saya tidak ada skrip, tidak baca apapun. Ini pure, murni apa yang saya pikirkan. Jadi, pagi ini saya tuh menerima komplain dari salah satu konsumen Shopee. Beliau mengklaim bahwa uang yang dia terima itu palsu. Nah, ini saya tunjukkan lagi. Saya nggak bisa menunjukkan apa namanya dari percakapan di Shopee karena memang ada namanya di situ. Jadinya ya nanti malah kena undang-undang ITE, bahaya kan. Nah, ini gambarnya. Jadi ini adalah gambar yang dia kirimkan. Jadi ini dari Shopee nih. Dari Shopee di sini saya nggak bisa klik ya. Tapi yang intinya di sini dikatakan bahwa eh, karena ini banyak bopeng. Nah, terus dia nggak mau nerima karena menurut dia itu palsu. Oke, menurut dia itu palsu. Lalu apa yang dilakukan Shopee? Shopee membutuhkan saya sebagai penjual untuk mengirimkan bukti keaslian. Oke, jadi ada konsumen mengklaim ini palsu, lalu dari Shopee bilang bahwa membutuhkan bukti keaslian uang. Oke, nah kebetulan ini sudah kembali, jadi barangnya sudah kembali lagi di retur ya. Di retur, saya sih nggak mau ambil pusing. Saya malas untuk menjelaskannya karena membutuhkan data. Begitu, karena kebutuhan Shopee adalah penjual harus memberikan data keasliannya. Sedangkan pasti tidak ada, intinya begitu. Tidak akan ada bukti keaslian. Karena pertama, ini adalah uang kuno, uang yang resmi beredar. Aslinya bagaimana? Nggak ada dokumennya, begitu. Sama seperti kalau misalnya Anda punya uang 100.000 di dompet. Bukti keasliannya mana? Ada dokumennya nggak? Nggak ada dong, gitu. Di mana-mana nggak ada. Semua penjual uang kuno pasti nggak bisa nunjukin, karena memang nggak ada aslinya. Tapi saya akan apa namanya menjelaskannya lewat video ini karena barangnya sudah terlanjur dikirim di retur juga. Dan ini adalah barangnya. Sebentar. Saya akan coba dibikin agak gelap sedikit. Nah, maaf ya, ini berantakan, saya tidak pakai apa-apa, jadi pokoknya pasang dan boom, selesai. Jadi ini adalah barangnya yang diklaim sebagai palsu. Nah, kalau menurut saya begini, ini tetap asli, gitu. Walaupun saya tidak bisa menunjukkan dokumennya seperti apa, tetapi menurut saya ini asli. Lalu menurut pembeli, kenapa ini palsu? Karena ada bopeng-bopengnya. Jadi mungkin karena ada ini. Bentar. Saya letakkan aja. Nah, pembeli mengklaim bahwa karena ada yang tidak rata, itu membuat menjadi diragukan keasliannya. Gitu. Jadi gini, pertama, apakah ada koin palsu? Ada. Yang pertama itu ada koin palsu. Uh, Bahkan ini sudah dari dulu. Jadi koin palsu itu sudah ada sejak dari dulu. Tidak hanya uang baru aja, tapi sudah dari dulu. Seperti contoh uang kepeng itu juga banyak palsunya. Lalu saya pernah posting juga uang Rp1 palsu juga gitu. Nah, tapi bagaimana cara tahu bahwa ini asli atau palsu begitu ya? Saya sudah lama berkecimpung di dunia uang lama, bukan sombong, tetapi saya sudah biasa pegang uang, dan ini adalah salah satu dari sekian banyak uang yang belum pernah saya lihat bentuk palsunya. Benggol, tahun berapapun, belum pernah saya lihat bentuk palsunya. Gitu. Ini bisa tes dari tes suara, ini sama. Ini yang, nah ini adalah tahun yang sama, tapi lebih halus. Sama, sama suaranya sama. Oh, hanya yang ini lebih jelas, ini yang enggak. Jadi terus sekali lagi ini adalah benggol, belum pernah saya lihat palsunya. Lalu secara logika adalah uang ini harganya di marketplace saya jualnya hanya sekitar 25.000. Itu pun terhitung sudah lumayan mahal dibandingkan kompetitor yang lain. Ini harganya 25.000. Lalu terjual itu setahun mungkin hanya 20-30 keping. Jadi kalau misalnya dihitung, ini saya sudah siapkan. Kalau misalnya ini adalah 25.000
dikali 30. Nah, kalau misalnya ini dikali ini, hasilnya berapa? 750.000. Oke ya. Ini anggap kasar aja, setahun 750.000. Itu harga jual, bukan keuntungannya ya. Lalu, informasi aja, saya juga sudah pernah memposting ini juga. Bagaimana cara membuat koin gitu. Kalau palsu berarti kan harus dibuat. Ya kan? Kalau palsu harus dibuat. Ini bahannya adalah kuningan. Saya kurang tahu harga pasarannya berapa, kuningan 1 kilo itu berapa, saya kurang tahu. Kalau teman-teman ada info, boleh deh tulis-tulis di bawah. Tapi perlu ada 2 mesin. Satu adalah nih, mesin stamping. Nah, mesin stamping ini kalau saya cari, mesin stamping meninju logam. Jadi ini untuk logam. Paling murah itu harganya 6.500 US dollar. Ini sudah saya konversi. Dengan kurs sekarang 6.500 itu adalah harganya 95 juta, 95,7 juta. Ya kalau dengan harga pengiriman berapa sih? 120 juta gitu ya. Anggap aja 120 juta. Kita masukkan di sini deh 120 juta. 120 dak. Benar ya. 120 juta. Lalu ini masih butuh namanya mal. Jadi nanti saya cantumkan linknya yang membicarakan cara bikin koin ya. Nanti saya cantumkan. Jadi selain butuh yang ini, mesin stamping ini, juga butuh mal untuk mencetak koinnya menjadi seperti ini, gitu. Nah, ini pun jadi nanti di stamp begitu. Ini nanti di stamp gitu, terus menjadi tercetak permukaannya seperti ini. Dan ini harus bolak-balik kan? Ini harus bolak-balik, berarti ada butuh 2. Nah, setahu saya sih, seperti itu paling nggak butuh sekitar 50-an juta. Untuk satu seri aja. Jadi untuk yang ini, satu stem aja. Jadi kalau misalnya tahunnya beda, ya berarti harus bikin satu lagi begitu. Sini, lalu sini. Gitu. Nah, butuh 50 juta, ya anggap kasaran. Kalau keliru informasi, boleh silahkan dikoreksi. 50 berarti 70. Oke, ini totalnya ya. Total modal yang ada 170 juta. Well, this is stupid actually. Kita bagi 170 dibagi 750.000. Berarti ada 226 tahun. Oke? 226 tahun itu baru balik modal. So, orang bodoh macam apa yang memalsu uang, ya kan? Yang baru balik modal 226 tahun. Gitu. Ini kalkulasinya, kalau saya itu bodoh matematika, kalau ada yang keliru, ya silahkan dicoret-coret. Tapi intinya begitu. Itu dari sisi mencetaknya aja seperti itu. Susah. Gitu. Sangat tidak masuk akal ketika ada orang yang mau memalsukan uang kuno yang harganya murah. Sekali lagi, apakah tidak ada uang koin yang palsu? Ada uang koin palsu. Saya sudah pernah posting uang Rp1 palsu, saya sudah pernah posting dan saya jelaskan perbedaannya bagaimana. Itu pun tidak sempurna, tidak bulat sempurna, cetakannya juga tidak rata, kayak gitu. Dan ini secara fisik, secara ciri-ciri fisik sebenarnya sudah kelihatan mana yang asli, mana yang palsu. Sekali lagi, saya jelaskan bahwa saya belum pernah nemu palsunya, tetapi karena ada yang mengklaim bahwa ini palsu gitu kan. Agak lucu juga karena ini dari detailnya aja ini sudah detail. Begitu. Dari terate yang di atas ini, lalu yang tulisan harokatnya, tulisan Jawanya, ini detail. Gitu. Sangat tidak masuk akal. Ya dari tadi aja, dari BEP aja udah 226 tahun. Orang bodoh macam apa yang malsuin kayak gitu. Nah, ini juga berlaku dengan koin-koin yang lain.
Jadi memang sangat jarang orang memalsukan koin. Nah, memang ada koin yang kopis. Jadi statusnya adalah kopi. Dia dibuat baru, lalu diberi status kopi. Coba saya cari ya. Koin kopis. Sekali lagi maaf, ini berantakan. Karena memang ini barusan dan saya sepertinya harus bikin deh. Nih, reproduction. Nah, ini welcome to coin replicas. Ini coba saya lihat. Oke, saya tidak paham apa saja yang di copy di sini, jadi yang dibuat replika apa. Tetapi setahu saya adalah koin yang direplika adalah koin yang statusnya langka. Nah, misalnya contoh ini. Bisa ya? Nggak muncul. Oke, nah ini adalah koin-koin yang statusnya langka, lalu dibuat dengan harga yang lebih murah. Itu pun harganya sebenarnya $15 ya. Berarti kan sekitar berapa sih $15? Berapa? Nih, 220-an ribu. Bandingkan sama yang tadi 25.000, berapa sen coba? Tuh. Ini adalah sebenarnya kalau yang asli itu koin yang mahal, lalu dibikin kopinya, dibikin replika, dijual lagi. Itu memang ada. Cuman ya sekali lagi, hanya untuk uang yang memang mahal. Tapi untuk yang koin seperti ini, sekali lagi, this is funny. Sekali lagi, ini belum pernah saya lihat palsunya. Lalu, menjawab pertanyaan konsumen tersebut bahwa kenapa ada pupengnya? Mungkin yang dia maksud itu adalah yang ini. Jadi permukaannya itu agak-agak rata begitu ya. Nah, ini bisa saya jelaskan karena dulu koin ini sudah ada karatnya. Jadi dia itu sudah berkarat. Saya nggak ada contohnya sih, tapi dia itu sudah berkarat, lalu dibersihkan. Nah, beberapa jenis karat yang ada di di tembaga, itu akan memakan permukaannya. Maka untuk yang sudah berkarat seperti ini, hasilnya akan menjadi ketika dibersihkan, dia kotorannya itu akan hilang, terus menimbulkan bercak-bercak seperti ini. Begitu. Ya, itu sih penjelasan saya. Tapi sekali lagi, kalau memang ditanyakan bukti asli dokumennya mana, tidak ada. Tidak ada. Penjual uang lama manapun nggak akan punya. Karena bisnis ini adalah sama seperti Anda itu menyimpan uang yang beredar sekarang, itu, lalu Anda simpan, setelah beberapa tahun kemudian ketika sudah tidak berlaku, itu akan naik harganya sebagai collectible items. Begitu. Dan Anda jual di atas harga nominalnya. Begitu. Ini yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Nah, ketika misalkan Anda melakukan hal seperti itu, 10 tahun kemudian Anda menjual, lalu ada orang yang tanya, bukti aslinya mana? Apakah Anda bisa nunjukin? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu nggak bisa ditunjukkan. Ya, begitulah realitanya. Tapi karena dari Shopee juga minta bukti aslinya mana, ya saya nggak punya. Ya sudah, daripada ribet menjelaskan, udah kembalikan aja retur, terus saya bikin penjelasannya di video ini. Terima kasih, itu aja sih video kali ini. Sorry berantakan ya. Peace out.